Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini nantinya jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini adalah arti dari semua kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan ya. Nah, oke teman-teman semuanya, untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya, dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang arti dari semua kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, oke, langsung saja kita ambil kartunya, tidak perlu panjang lebar ya. Dan kita shuffle kartunya. Oke, kita ambil yang terbuka tadi, yang atas satu. Yang kedua. Dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke, coba akan Clarissa gunakan sebagai capture terlebih dahulu. Oke, ini sepertinya pas ya. Oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Memang terkadang energi kita suka ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa ya apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Oke? Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang saja, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Oke?
Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan file atau memiliki pilihan kartu, sekarang akan saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga, yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kartu kita pada kartu yang nomor satu. Oke. Untuk menghasilkan jawabannya lebih akurat dan lebih detail, kita menggunakan kartu tarot ini ya, kartu tarot pendamping. Oke, kita coba. Ingat ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, coba kita lihat. Oke, satu kartu terbuka. Di sini ada kartu King of Wands. Di sini ada kartu The Devil. Kartu yang kedua, kartu yang ketiga, yang keempat maaf. Terus di sini ada kartu Queen of Cup. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lihat juga. Oke, kita ambil yang atas. Di sini ada kartu Ace of Cup. Terbuka lagi satu kartu, ada kartu Queen of Swords. Ace of Cup, Queen of Swords, King of Wands, The Devil. Terus ada kartu The High Priestess. Ada kartu Wheel of Fortune juga.
Memang sih sepertinya kayaknya begitu berat ya masalah yang saat ini tuh sedang kamu hadapi, baik dari segi past life kamu maupun saat ini tuh sepertinya masih ada saja masalah yang datang silih berganti. Cuman yang kita lihat itu sebenarnya apa gitu arti dari masalah yang saat ini tuh sedang kamu hadapi. Oke. Terus di sini ada kartu Ace of Swords. Di sini ada kartu The Hermit. One, two, three, four, five. Oke, cukup. Terus kita lihat juga oke, kita ambil yang atas, terbuka satu, ada kartu Clairvoyance. Kemarin memang sih Clarissa itu kayaknya itu ini ya agak terjeda waktu buat share video di YouTube karena memang juga banyak aktivitas yang intinya itu kehidupan di luar dunia online gitu loh. Jadi kayak bener-bener banyak banget kegiatan yang ada di dunia offline. Jadi kayak waktu buat untuk men-share video di YouTube itu jadi kayak rada terganggu gitu. Tapi insya Allah ini semuanya itu sudah clear ya gitu. Jadi kayak ya tinggal normal lagi seperti biasanya gitu. Mungkin kemarin tuh para subscriber semuanya itu bertanya, kemana sih Kak Clarissa kok beberapa hari ini kok jarang upload video terbaru? Because karena aku memang kemarin tuh lagi banyak urusan gitu di dunia offline. Tapi kayak saya ini kayak merasa banyak ada tanggungan gitu kalau misalnya saya nggak harus upload gitu. Saya juga ini tuh masih apa itu namanya sangat peduli terhadap subscriber saya gitu, apalagi yang biasanya tuh yang rutin nonton gitu. Kasihan juga yang menunggu-nunggu. Tapi sepadat-padatnya saya usahakan waktu saya buat kalian semuanya. Karena ya nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih bahagia selain keluarga dan kalian. Kalian kan keluarga saya gitu. Jadi ya intinya tuh kayak sudah jadi saudara lah gitu para subscriber semuanya yang suka mendoakan saya. Terima kasih banyak gitu. Oke, di sini coba ini ya. Di sini tadi kartu oracle-nya sudah kebuka, ada kartu Clairvoyance, Natural, Angel Therapy, Comfort, dan ada kartu Counselor. Oke. Sekarang merujuk pada tema video kali ini, yaitu tentang arti dari semua kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Khusus untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 1. Ada apa sih gitu? Apa makna atau arti dari semua kesulitan yang saat ini tuh sedang kamu hadapi? Ini kita lihat dari gambarannya dulu ya. Memang sih kayak kelihatan dari past life kemarin, dari flashback ke belakang kemarin, bahkan sampai saat ini tuh sepertinya masalah yang datang dari hidup kamu itu silih berganti. Banyak, mulai dari masalah terhadap kondisi percintaan, mulai dari kondisi tentang pentakel, keuangan, bahkan ada juga yang masih itu hubungannya yang kurang baik terhadap teman, sahabat atau saudara. Bahkan di sini kayak banyak banget gitu, begitu banyak masalah yang sebenarnya itu ingin sekali kamu lepas dari semuanya itu gitu. Bahkan kamu juga sempat gitu ya memohon terhadap Tuhan gitu. Maksudnya itu
ingin dibukakan jalan keluar dari masalah yang saat ini itu sedang kamu hadapi. Dan kamu bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa makna dari semua kesulitan yang saat ini sedang saya hadapi gitu. Terlihat sih bahwa sepertinya kita ambil hikmah positifnya gitu. Yakin bahwa intinya Tuhan memberikan ujian terhadap umatnya itu pasti akan digantikan dengan sesuatu yang indah. Memang saat ini yang saya lihat masalah kamu juga berjubel, cukup banyak, cukup berat. Cuman yang saya lihat dari sinilah kamu mampu belajar gitu tentang, maksudnya flashback dari ke belakang kemarin, namanya manusia, makhluk yang kurang sempurna, pasti banyak melakukan kesalahan. Terkadang sampai ya lupa dengan sang pencipta. Itulah yang maksudnya itu dengan momen ini gitu, Tuhan kayak memberikan kamu kesempatan untuk lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta. Dengan harapan seperti itu, maksudnya itu kayak dengan kamu mendekatkan diri dengan sang pencipta, Tuhan di sini akan meringankan beban kamu, beban berat yang saat ini sedang kamu hadapi gitu. Ya memang sih gitu. Terkadang kamu juga sendiri tuh ya namanya maksudnya itu sekuat-kuatnya iman manusia gitu. Terkadang juga masih ada salah luput dan dosanya gitu. Dan disinilah kayak Tuhan itu benar-benar memberikan kesempatan buat kamu itu segera memperbaiki gitu loh. Maksudnya itu tentang ya kekurangan kamu, tentang kedekatan kamu dengan sang pencipta gitu. Biar apa gitu ya, dengan kamu memohon, dengan kamu menyadari atas kesalahan yang pernah kamu perbuat gitu, Tuhan akan membukakan pintu jalan buat kamu lepas dari semua kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Bahkan di sini yang saya lihat kamu juga sudah hampir frustasi ya gitu, gara-gara ya intinya tuh kenapa sih gitu. Padahal saya sabar sudah gitu, terus juga saya tabah juga sudah, tapi kenapa gitu? Masalah tetap saja gitu, datang silih berganti. Ya mungkin gitu, kita koreksi saja gitu. Apakah kedekatan kita dengan sang pencipta itu sudah benar-benar dekat gitu. Dan apabila kayak memang kamu merasa kayaknya masih kurang deh, nah itu kayak segera diperbaiki. Karena apa? Ya ini adalah kayak sebuah sesuatu peringatan dari Tuhan untuk mungkin ya mungkin kemarin tuh kamu hilaf gitu. Dalam arti itu kayak hilaf, banyak melakukan kesalahan, banyak lupa terhadap sang pencipta gitu. Jadi kayak kamu itu dituntut untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Bahkan di sini yang lebih parahnya gitu ya, kayaknya kamu sedang saat ini tuh sedang posisinya itu sedang ngedrop, sedang benar-benar berada di posisi bawah, terutama dalam urusan cinta dan asmara kamu, dimana ya sepertinya kamu saat ini tuh sudah berusaha menunjukkan yang terbaik gitu ya. Kamu sudah mencoba membuka hubungan baru bersama orang yang baru pula gitu. Tapi kenapa kok justru malah dipertemukan dengan seseorang yang intinya itu memiliki sifat yang kayak the devil ini gitu. Dan itu yang membuat kamu cukup bertanya sebenarnya di dalam benak kamu gitu, salah saya ini sebenarnya apa gitu. Padahal saya tidak pernah menyakiti perasaan orang gitu. Padahal saya juga ini tuh lempeng-lempeng aja sama orang. Tetapi kenapa sih gitu? Kok saya selalu ini tuh dipertemukan dengan seseorang yang modusin saya. Nah, dari situ sebenarnya kamu harus bisa mengoreksi diri gitu. Ya mungkin untuk selama ini sih fine-fine aja, kamu bersabar sudah oke. Tapi apakah kedekatan kamu dengan sang pencipta itu sudah benar-benar kamu jalin semestinya gitu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa di sini ada kartu King of Wands gitu. Ya, walaupun sebenarnya kamu juga tipe orang yang cukup ini tuh cukup bersabar sih. Cukup oke lah untuk masuknya itu dihadapkan sama beberapa masalah yang menurut apabila orang lain rasakan itu belum tentu kuat. Tapi setidaknya di sini kamu itu kayak masih tetap mengharapkan suatu pertolongan dari sang pencipta dari atas apa yang terjadi saat ini terhadap diri kamu. Dan sepertinya di sini kalau masalah urusan cinta sih memang lagi kacau balau ya, tetapi saya yakin kok makna dari semua hal yang saat ini tuh sedang kamu hadapi, kamu akan dihadapkan sama orang baru yang nantinya itu jauh lebih layak lah untuk kamu perjuangkan daripada yang pernah kamu jalani kemarin-kemarin. Dari sini yang saya lihat juga sepertinya orang ini tuh juga benar-benar ingin membuktikan gitu loh bahwa ya sebenarnya cinta yang murni, cinta sejati itu ada gitu.
Jadi kayak bener-bener nantinya apabila kayak kamu sudah memperbaiki hubungan kamu dengan Sang Pencipta, kamu sudah bener-bener memohon dari lubuk hati yang kamu paling dalam gitu, saya percaya Tuhan akan menghadirkan orang ini di dalam kehidupan kamu. Orang yang seperti apa sih gitu? Ya orang yang akan membebaskan kamu gitu, membebaskan kamu dari masalah kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Di sini kan kayak terlihat ya, suatu gambarannya itu kayak bertransisi gitu. Kamu kayak bertransisi dari kesedihan menjemput suatu kebahagiaan gitu. Walaupun kedepannya itu juga masih saja ada halangan gitu. Tapi setidaknya ini adalah kayak kamu itu sudah menemukan titik terang. Kamu sudah menemukan kendaraannya buat cara kamu berlabuh dari dunia kegelapan yang selama flashback ke belakang kemarin kamu jalani gitu. Terus juga di sini bukan cuma masalah orang baru saja yang nantinya itu bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Di sini ada kartu Wheel of Fortune yang artinya itu kartu keberuntungan. Di sini banyak hal gitu, mulai dari ya kondisi keuangan kamu yang memang bisa dikatakanlah waktu masa pandemi ini bisa dibilang tuh sulit, atau dalam artian tuh yang kayak bener-bener minusnya parah banget gitu. Tapi setidaknya di sini gitu ya, seiring kamu berdoa, berusaha, bersabar, saya yakin kok bahwa roda ini juga bakalan tergerak gitu, dan kamu akan menemukan sebuah titik keberuntungan di mana pada saat itu kamu jangan pernah melupakan apa gitu ya, melupakan orang yang bener-bener bisa mensupport kamu sampai benar-benar kamu nantinya itu berada di posisi atas. Dan kamu juga tidak boleh tetap mengucapkan rasa syukur yang tak terbatas terhadap Sang Pencipta yang telah memberikan suatu rahmat dan hidayahnya terhadap diri kamu. Ya mungkin untuk saat ini tuh hal tersebut itu belum kamu rasakan gitu. Tapi ya setidaknya mudah-mudahan ini bisa membuat kamu itu sedikit lega. Karena di sini yang saya lihat untuk saat ini rasa kegalauan tersebut itu masih menyelimuti diri kamu gitu. Baik intinya itu kayak semuanya tuh campur aduk jadi satu, mulai dari masalah percintaan, masalah karir kamu, masalah keuangan kamu itu kayak jadi intinya tuh kayak nggak mendukung satu sama lain, dan itu yang membuat kamu bikin down untuk saat ini. Dan memang sih gitu, kayaknya kamu sudah mulai mengambil tindakan untuk maksudnya itu benar-benar ingin mengucapkan ampunan terhadap Tuhan, ingin mengucapkan suatu bantuan gitu, meminta bantuan terhadap Sang Pencipta, karena kamu merasakan tuh kayak memang ya gitu, masalah yang kamu hadapi ini benar-benar berat gitu. Ketika masalahnya sudah goals, datang lagi new problem. Setelah semuanya goals, datang lagi new problem, sampai bertubi-tubi gitu. Sampai benar-benar yang kayak di sini tuh kamu benar-benar saat ini tuh kayak sedang mencari-cari gitu. Maksudnya tuh mencari-cari tentang solusi, tentang bagaimana cara memecahkan masalah ini, problem yang benar-benar yang kamu itu kayak kiranya itu merasa sudah nggak kuat gitu. Dan yang kayak entah kenapa tiba-tiba nantinya itu kayak ada hal yang menuntun kamu buat berdoa dengan Sang Pencipta gitu. Karena ya mungkin gitu, kamu sudah berusaha mencari-cari solusi jalan keluar tersebut, tapi masih belum tetap mendapatkan gitu. Maksudnya itu mendapatkan jawaban dan belum mendapatkan titik terang gitu tentang atas masalah yang kamu hadapi saat ini. Terus juga di sini sih kalau misalnya sabar sih, kamu orangnya cukup lumayan sabar gitu. Kamu cuman ya mungkin ya cara seseorang untuk menggapai sebuah kesuksesan atau kebahagiaan itu berbeda-beda gitu. Ada yang bener-bener kayak melalui kesulitan dulu gitu, ada yang melalui seneng dulu kemudian susah. Banyak lika-liku kehidupannya seperti itu, dan kamu adalah salah satu contoh seseorang itu yang memang kayak bener-bener harus diuji di awal terlebih dahulu untuk kedepannya itu mendapatkan suatu kebahagiaan yang benar-benar diberikan sama Tuhan. Terus juga di sini ada kartu The High Priestess gitu. The High Priestess tuh yang artinya itu percaya gitu loh, bahwa Tuhan itu maksudnya itu akan menghadirkan momen yang indah untuk orang-orang yang benar-benar mau bersabar dan mau meminta terhadap dirinya. Jadi kayak benar-benar nantinya Tuhan itu kayak memberikan sebuah kunci jawaban gitu loh. Maksudnya
ya kunci jawaban itu yang apa sih gitu. Ya saat ini kan kamu sedang intinya tuh tertimpa masalah berat gitu, beban berat, dan kamu juga belum menemukan solusi tersebut, belum menemukan jalan keluarnya gitu. Dan Tuhan akan memberikan jawaban tersebut gitu, yang kayak nantinya di dalam otak dan pikiran kamu itu tiba-tiba ada ide gitu. Wah, seharusnya langkah yang harus saya take action, yang harus saya ambil tuh yang ini gitu. Kalau kemarin itu salah, yang nantinya itu kamu akan mendapatkan pencerahan dari Sang Pencipta seperti itu. Dan untuk saat ini sih, ya kamu jangan terlalu memikirkan tentang urusan cinta, tentang urusan asmara, tentang urusan karir gitu ya. Kayak lebih baik kamu selesaikan satu persatu aja dulu gitu. Mana yang sekiranya menurut kamu itu benar-benar bermanfaat, kamu laksanakan dulu gitu. Karena ya setiap manusia itu memiliki porsi dan batasan masing-masing, memiliki intinya itu kapasitas untuk memecahkan masalah tersebut itu secara berbeda-beda gitu. Dan kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu ingin memaksakan gitu ya. Maksudnya itu ingin memaksakan tuh, ingin cepet-cepet menyelesaikan semua masalah dengan harapan biar semuanya clear gitu. Cuman yang saya lihat di sini, kapasitas kamu itu boleh menyelesaikan masalah, tapi one by one, artinya itu kayak step by step, satu persatu terlebih dahulu. Nggak bisa langsung kamu bebarengi dengan kamu ingin berusaha menyelesaikan semuanya gitu. Wah, bisa stres sendiri kamu nantinya. Terus juga di sini ada kartu Ace of Cup gitu. Ace of Cup di sini ya mungkin setelah kamu melewati beberapa proses ujian dari Sang Pencipta, akan ada pencapaian yang nantinya itu akan kamu dapatkan. Pencapaian apa? Ya di sini tuh kayak menyangkut pencapaian bagus, hasil dari usaha kamu, jerih payah kamu, kerja keras kamu, dan intinya ketabahan kamu yang nantinya itu akan dapatkan. Ya mungkin sih walaupun tidak sepaket gitu, setidaknya kan hal tersebut menjadi hal kayak suatu transisi gitu, dari yang semulanya itu nggak baik menjadi sesuatu hal yang setidaknya itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kayak intinya itu wajib benar-benar kamu syukuri nantinya gitu. Terus juga di sini ada kartu angel terapi gitu. Angel terapi itu apa sih maksudnya gitu? Ya kartu angel terapi itu lebih baik gitu saat ini tuh tenangkan kondisi psikologis kamu, karena jujur untuk saat ini kondisi psikologis kamu itu sangat kacau, energi warnanya itu sangat suram gitu, dalam artian tuh yang kayak tahu nggak sih gitu bagaimana rasanya apabila yang kayak misalnya ungu, merah, coklat, hijau dicampur jadi satu gitu. Pemandangannya menghasilkan warna yang tidak senada atau tidak seindah. Ya, seperti itulah kondisi kamu saat ini gitu. Tapi percaya kok gitu, bahwa Tuhan itu dalam waktu dekat ini, ya mungkin walaupun setidaknya tidak dalam waktu dekat ini, kedepannya kamu akan dihadiahkan sebuah momen yang benar-benar yang kayak nantinya itu kamu mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan gitu. Karena kamu itu orangnya sabar, kamu orangnya itu telaten. Terus bukan cuma itu saja, dan mungkin kedepannya kamu kalau misalnya dalam urusan segi asmara atau percintaan akan mendapatkan atau merasakan gitu ya titik kenyamanan yang sesungguhnya. Karena jujur flashback ke belakang gitu ya, overall kamu ke belakang kemarin tuh ya oke sih gitu, nyaman di depan gitu, tapi setelah go gitu ya, setelah intinya itu kayak bener-bener kamu go menjalin hubungan tersebut gitu, justru malah belum sampai finish gitu, justru rasa ketidaknyamanan yang muncul di dalam diri kamu. Ya kamu sih sempat gitu merasa apakah ada yang kurang dari saya ataukah bagaimana gitu. Kok intinya itu selalu aja sih dipertemukan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu gitu. Makhluk-makhluk yang seperti apa gitu. Ya makhluk-makhluk yang bermuka dua di sini gitu. Bermuka dua itu dalam artian emang sih gitu, kayak kelihatannya lo itu di depan tuh bener-bener baik banget gitu. Tapi setelah aku gitu take action, menerima kamu gitu, intinya tuh approve dia gitu. Tapi setelah bener-bener kamu rasain gitu, kayaknya keindahan tersebut hanya lo dapet tuh di depan doang gitu. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa kesel juga ada, nyesal juga ada, terus campur aduk jadi satu. Cuman yang kamu orangnya itu masih intinya itu masih memiliki kekuatan gitu ya, masih memiliki kekuatan untuk bersabar, dan kamu itu masih memiliki effort gitu ya, effort untuk intinya itu keluar gitu, keluar dari sisi gelap yang flashback ke belakang kemarin tuh kamu alami gitu. Dan kamu juga intinya itu masih ada itikat bener-bener yang kayak
diberikan pencerahan dari Sang Pencipta, diberikan solusi jalan keluar dari masalah yang saat ini tuh sedang kamu hadapi. Terus juga ya memang sih di sini tuh ada kartu clairvoyance gitu. Dari visual terlihat ya, dari segi gambarannya kan ada seseorang itu yang kayak bener-bener hatinya tuh nyesek banget. Yang intinya tuh kayak bener bisa itu cuma ngelus dada gitu. Atas masalahnya tuh apa gitu. Ya masalah ini clear datang lagi, yang arti itu ngelus dada lagi. Masalah ini datang lagi ngelus dada lagi. Cuman ya kita lihat saja gitu, hikmah di balik ini semuanya akan ada kok gitu ya. Maksudnya itu keindahan yang bakalan kamu jemput. Keindahan tentang apa? Ya ini akan menyangkut banyak keindahan gitu. Baik dari segi finansial kamu, karir kamu, terus juga masalah percintaan kamu. Akan ada kok seseorang yang nantinya itu bakalan memberikan hatinya itu secara natural tanpa dia buat-buat. Ketulusan dia untuk kamu, terus segala sesuatu yang benar-benar dia jalani saat ini untuk kamu gitu. Dan kamu baru menyadari bahwa sebenarnya ya mungkin ya dari past life kamu atau ke belakang kemarin itu kayak kamu bisa menyimpulkan bahwa mungkin belum jodoh saja. Ternyata ya di momen yang setelah aku melewati beberapa kesulitan ini gitu, baru saya menemukan seseorang yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Jadi seperti itu. Terus coba kita lanjut lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Coba kita lihat ya secara all energy. Oke, one card terbuka. Ada kartu Ace of Pentacle, ada kartu Four of Wands. Ada kartu Death juga. Ace of Pentacle, Death, Four of Wands, Queen of Swords. Ada kartu Egg ya, Egg of Pentacle. Ada kartu Knight of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat juga kartu pendamping tarot yang kedua. Oh my god, ternyata keangkat deh. Ini kelihatan nggak sih kelihatannya? Di sini ada kartu Four of Cup. Oke, datang lagi ada kartu Five of Swords.
Di sini ada kartu Nine of Pentacle. Oke. Kita ambil yang selanjutnya, ada kartu Knight of Pentacle, Nine of Pentacle, Knight of Pentacle. Terus juga ada kartu Eight of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Terus yang selanjutnya di sini ada kartu Angel Terapi. Ada kartu Spread Your Wings. Ada kartu Courage. Ada kartu Sensitivity. Terus ada kartu juga di sini Clear Audience. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, di sini itu tentang arti dari semua kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Sebenarnya kesulitan apa sih yang saat ini kamu hadapi? Clarissa dapat melihat energi ya di sini bahwa sepertinya kamu itu menginginkan gitu ya. Ini masalah cinta asmara. Menginginkan satu saja seseorang itu yang benar-benar bisa membawa kamu ke dalam jenjang yang serius, karena apa yang kamu rasakan dan kamu dapatkan gitu ya, kamu selalu dipertemukan dengan seseorang yang hanya serius di awal, tapi setelah kamu benar-benar nyaman sama dia, kamu sudah benar-benar memberikan semua hati kamu untuk dia, justru malah dia itu ngilang begitu saja tanpa sebab, yang gak seolah-olah itu perhatian dia berkurang, tiba-tiba plus, tanpa komunikasi, bahkan stuck communication. Bahkan ada yang lebih parah gitu ya, orang ini tuh benar-benar meninggalkan kamu itu tanpa pamit, tanpa sebab dan alasan yang cukup jelas. Dan itu yang membuat kamu jadi kayak merasa bertanda tanya gitu, sebenarnya apa sih gitu, maksudnya itu makna dibalik semua ini gitu, karena kamu itu merasa bahwa ini tuh sudah saatnya buat kamu itu, maksudnya itu membangun sebuah mahligai gitu ya, mahligai hubungan yang bisa ngebawa kamu ke jenjang rumah tangga gitu. Karena jujur gitu, kamu sudah capek, kamu sudah merasa lelah atas, maksudnya itu jika harus dipertemukan dengan seseorang yang hanya modusnya saja gitu.
Padahal kayak di sini tuh kamu itu sudah bener-bener insecure, kamu sudah bener-bener berhati-hati, tapi tetap aja gitu dipertemukan dengan seseorang yang casing doang nih bagus gitu, tapi dalamnya bobrok banget gitu. Bahkan di sini yang membuat kamu galau adalah kayak kamu itu jadi lebih nggak ingin lagi deh membuka hati untuk orang baru, karena ya rasa ketakutan terbesar kamu sebenarnya takut gitu apabila kamu ternyata itu sudah terlanjur nyaman sama dia, kamu sudah terlanjur sayang sama dia, tapi nantinya justru malah ditinggalkan. Itu yang membuat sebenarnya tuh kayak kamu itu bener-bener ngerasa kecewa dan takut. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa kayak saat ini tuh kamu bener-bener posisinya itu yang waspada banget gitu. Waspadanya itu yang nggak nanggung-nanggung gitu. Karena apa? Ya kamu menganggap bahwa semua laki-laki saat ini atau perempuan atau yang lainnya, maksudnya itu orang baru di dalam kehidupan kamu itu adalah suatu ancaman. Yang intinya tuh kamu nggak langsung menerima hati mereka secara langsung, tetapi bener-bener kayak kamu harus mengetahui seluk-beluk dia terlebih dahulu. Kamu harus benar-benar tahu arti dan makna dia mendekati kamu itu apa. Kamu harus tahu meski itu tentang kejujuran dia, ketulusan dia, bagaimana rasa sayang dia terhadap kamu. Kamu harus tahu semua-muanya gitu, karena jujur gitu. Ininya kayak menghapus memori ketakutan di masa lalu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan ini tuh yang saya lihat kamu itu masih proses dalam penyembuhan tersebut gitu. Lalu apakah gitu? Maksudnya itu arti dibalik semua kesulitan yang saat ini tuh sedang kamu hadapi gitu. Ya, memang gitu terlihat ya. Sepertinya gitu. Kamu kayak flashback ke belakang kemarin. Kayaknya yang terlalu maksudnya tuh yang pada akhirnya gitu ya, yang terlalu banyak berjuang, yang berharap besar, yang intinya tuh mengharapkan, itu lebih condong ke kamu gitu. Karena apa? Ya mungkin kamu sudah berhasil dibuat nyaman sama dia, sehingga kamu percaya begitu saja bahwa ya kamu itu percaya bahwa dia itu layaklah untuk diperjuangkan. Tapi nyatanya zong gitu. Dan sepertinya gitu. Dari kesulitan yang kamu hadapi tersebut, ya tentunya kamu akan digantikan nantinya seseorang yang benar-benar jauh lebih ingin memperjuangkan kamu itu berdasarkan ketulusan hati, bukan modus-modus yang kayak kemarin-kemarin gitu. Dan di sini yang saya lihat kamu jadi kedepannya itu semakin menghargai sebuah proses gitu. Ya mungkin sih kalau kemarin-kemarin gitu ya, kamu intinya itu ada seseorang 2 minggu baru kenal, tiga tiga masih itu 3 minggu 1 bulan baru kenal, diajak jadian is okay gitu. Tapi kedepannya gitu kamu jadi lebih insecure atau waspada, karena ya kamu lebih menghargai sebuah proses ke depannya. Kamu takut apabila menjalani sesuatu yang instan tuh hasilnya juga bakalan instan juga kayak kemarin-kemarin gitu. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya nggak ingin gitu. Masih itu dipertemukan dengan momen yang seperti itu lagi. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu death gitu. Ya mungkin arti dari masalah yang kamu hadapi kemarin, Tuhan akan maksudnya itu akan mengakhiri semua penderitaan yang selama ini tuh kamu alami. Ya memang sih gitu, kayak kamu kemarin-kemarin tuh selalu dipertemukan orang yang ini tuh sialah dalam hubungan gitu. Tapi kedepannya tuh bakalan ada kok gitu seseorang tuh yang bener-bener tanpa ngelihat kamu itu siapa, masa lalu kamu itu seperti apa gitu, bakalan menerima kamu itu dengan apa adanya. Dan tentunya orang ini tuh orang yang penuh dengan perjuangan gitu. Dan orangnya juga tipe orang yang sangat menghargai proses gitu. Karena orang baru yang nantinya itu bakalan hadir di dalam kehidupan kamu, orangnya itu nggak ingin gitu, maksudnya cepet-cepet jadian sama kamu, cepet-cepet menikah dengan kamu. Dia itu kayak ingin gitu loh, biar intinya itu biar ada effortnya gitu loh. Maksudnya itu antara kamu dan dia bener-bener kayak berjuang gitu loh, nantinya tuh kayak bener-bener kayak bisa layak lah untuk diceritakan gitu, sampai bener-bener kebahagiaan tersebut datang menyebut kalian berdua. Terus juga di sini ya memang sih gitu, jika dilihat tuh kayak kayak saat ini tuh kayak mustahil banget deh gitu, karena jujur gitu kayak kamu itu masih merasa belum siap aja ngebuka hati untuk orang baru. Dan ini tuh kayak hal yang semestinya tuh yang kayak mustahil gitu. Masa iya sih gitu ada orang baru yang nantinya tuh bener-bener sayang sama aku, jangan-jangan cuma omong kosong doang gitu.
Dan apa yang masih itu kamu nilai itu nggak selamanya itu seperti itu. Karena apabila tangan Tuhan yang berkehendak gitu ya, setidak mungkin apapun kamu memikirkan, kalau misalnya Tuhan sudah mengatakan iya, hal itu pasti akan terjadi. Karena ya ini adalah tangan Tuhan gitu loh. Bener-bener garis Tuhan yang nantinya itu akan merubah gitu loh. Maksudnya itu mimik di dalam kehidupan kamu yang mungkin gitu ya. Cinta itu menurut kamu saat ini tuh sudah nggak ada. Cinta yang tulus, cinta sejati itu udah nggak ada gitu. Dan kamu akan membuktikan sendiri nantinya apabila kayak Tuhan sudah mengabulkan itu semuanya dan waktunya sudah tepat gitu. Kamu bakalan tahu bahwa cinta sejati itu benar-benar ada. Dan di sini kelihatannya dari kartunya, kayaknya kamu nantinya itu juga bersama orang baru ini tuh akan membangun sebuah hubungan tuh yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Karena Clarissa dapat melihat bahwa kamu dan dia itu sepertinya memiliki satu pemikiran sejalan, membangun mahligai hubungan yang benar-benar harus dilalui dengan penuh perjuangan, harus dilalui dengan penuh lika-liku kehidupan sampai benar-benar kebahagiaan bisa menjemput kalian berdua gitu. Dan di sini sih yang saya lihat sepertinya kayaknya kamu terus ya berulang kali itu kayak sering dikecewakan loh. Bahkan yang kayak pacaran kamu itu bisa dihitung itu singkat-singkat doang gitu. Ya mungkin sih bisa bertahan lama tapi kayaknya itu bisa dihitung dengan jari gitu. Lebih banyak kayaknya itu yang singkatnya. Cuman yang saya lihat untuk hal yang pernah kamu alami gitu ya, itu nggak perlu disesali, nggak perlu dibikin sedih. Anggap saja sebagai pembelajaran diri, biar kedepannya kamu jadi lebih tahu lagi gitu loh, mana seseorang itu yang benar-benar bisa diajak serius dan mana yang sebenarnya itu cuma modusnya doang di mata kamu. Memang sih hidup kamu saat ini tuh dipenuhi dengan kewaspadaan, terutama untuk orang baru ya. Cuman yang saya lihat sih waspada boleh, hati-hati boleh, wanti-wanti boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan. Takutnya apa gitu? Apabila kamu terlalu berlebihan dalam memproteksi diri kamu, takutnya malah kamu itu semakin kejablasan gitu. Dan yang kayak kamu lebih cenderung melakukan aktivitas yang kamu jalani saat ini, sehingga ya kamu lupa untuk mencari pendamping hidup, atau intinya itu mencari seseorang yang bakalan menemani kamu gitu sampai benar-benar intinya itu Tuhan yang memisahkan kalian seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat ya kayaknya kedepannya gitu ya, memang bakalan ada orang baru tersebut yang bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Cuman yang saya lihat sepertinya nantinya itu nih orang yang banyak berjuang untuk kamu. Karena ya mungkin kali ya gitu, kamu juga intinya itu sudah tidak semudah dulu lagi buat hati kamu itu diluluhkan. Jadi kayak nih orang itu bener-bener kayak kelihatan nanti gitu. Maksudnya itu effort dia, cara maksudnya itu bagaimana effort dia untuk mendapatkan kamu, bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Intinya tuh kayak bagaimana ngebuat kamu itu jauh lebih nyaman daripada sebelumnya gitu. Karena di sini yang saya lihat itu ya bener-bener kayak orangnya itu bener-bener yang kayak nantinya itu berupaya, ingin berambisi. Bagaimana sih gitu cara menaklukkan orang yang sesulit ini sampai bener-bener dia itu ngerasa nyaman gitu. Dan sepertinya kamu nantinya itu bakal nerima welcome dia deh. Maksudnya itu bakalan uh, menerima kehadiran dia gitu. Cuman yang kayak dalam satu syarat tuh yang kayak harus bener-bener melewati dulu nih gitu. Masih itu kamu nggak langsung jadian nantinya sama dia, tetapi yang kayak lebih memberikan pengertian gitu, yang kayak kita nikmati proses pendekatan antara aku dan kamu, biar intinya itu sama-sama tahu tentang kedalaman hati masing-masing gitu. Karena kamu nanti akan banyak bercerita sama dia gitu, karena ya kamu sebenarnya sudah banyak gitu ketakutan, rasa trauma di dalam hidup kamu atas kepahitan yang sering kamu alami. Dan di sini juga sepertinya orang inilah yang bakalan ngebebasin kamu dari belenggu masalah yang cukup berat juga gitu ketika kamu alami. Cuman ya arti dari semua masalah ini ya mungkin kamu akan dihadiahkan sama momen yang bener-bener nggak kamu sangka-sangka dan nggak kamu duga-duga gitu loh. Ternyata juga di masa yang seperti ini, yang maksudnya itu yang masih banyak orang manipulatif, yang masih banyak tipu dayanya, ternyata masih ada orang yang benar-benar tulus sayang dan mencintai kamu itu secara apa adanya. Terus juga di sini sih ada kartu
spread your wings. Apa sih yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan ke depannya itu bebaskan aja tentang diri kamu. Intinya itu bebas berekspresi. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu mengingat-ingat yang sudah-sudah, tetapi lebih pikirkan tentang bagaimana cara kamu bisa berbahagia ke depannya. Dan di sini juga ada kartu angel terapi ya. Cara terbaik untuk menghilangkan kesedihan adalah melakukan aktivitas yang kamu sukai. Biar intinya itu apa? Ya biar ini tuh di dalam pikiran kamu itu tidak terlalu tertimpa beban berat gitu. Tahu sendiri kan, apabila kayak kita terlalu memikirkan beban berat gitu, ya maka imunitas tubuh kita juga bakalan ngedown gitu. Terus juga intinya kita nggak bisa berpikir secara jernih, mengambil keputusan juga nantinya itu takut salah. Lebih baik gunakan aja waktu kamu saat ini tuh untuk bener-bener hal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk kamu maupun orang lain. Terus juga di sini saran dari saya ya sudah gitu, nikmati saja apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan terlalu berambisi, jangan terlalu nafsu. Maksudnya itu nafsu dalam artian buru-buru nih gitu. Ini kan sudah waktu saya buat menikah gitu. Saya tahun ini harus target memiliki pasangan. No, jangan seperti itu. Karena sejatinya Tuhan itu sudah menciptakan manusianya itu sejak lahir tuh sudah diciptakan untuk berpasang-pasangan gitu. Jadi apabila kayak momennya nanti sudah tiba, tanpa kamu meminta, dia pun bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Terus juga di sini ada kartu sensitivity. Ya lebih baik sih menurut saya sih untuk saat ini tuh kurangi ya rasa sensitivitas kamu yang terlalu tinggi gitu, jujur gitu. Apabila kamu itu tertimpa beban berat atau banyak masalah di dalam hidup kamu gitu, nah maka itu kamu itu akan mudah sensitif, kamu itu akan mudah sensi, mudah marah gitu. Ya lebih baik kurangi aja hal tersebut, tetapi gunakan saja waktu kamu itu untuk ya intinya tuh biar stresnya itu hilang gitu loh. Terus juga di sini ada kartu clairaudience yang artinya itu apa sih? Ya mungkin sih kayak dari pas live kamu, dari flashback ke belakang gitu ya, kamu dipertemukan dengan seseorang yang cinta dia itu kecil. Intinya itu nggak besar, cuman percaya kamu ke depannya nanti juga akan dipertemukan dengan seseorang yang memang kayak sama-sama saling mencintai satu sama lain, sama-sama ada effort untuk memperjuangkan satu dengan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir buat kamu. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3 atau terakhir. Coba akan Clarissa lihat dulu untuk kartu tarot versi pendampingnya. Oke, keluar satu. Oke. Di sini ada kartu Five of Pentacle. Terus juga ada kartu Three of Wands. Terus juga di sini, oke, nice. Ada kartu Pack of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Nice card.
Di sini ada kartu The Emperor. Sorry, The Chariot ya maksud saya. Oke, ada kartu Death. Terus juga di sini ada kartu Pack of Swords. Terus juga di sini ada kartu Eight of Cup. Terus yang selanjutnya ada kartu The Sun. Lanjut lagi untuk oracle-nya. Di sini ada kartu Live Review. Di sini ada kartu Career Transition. Di sini ada kartu Priorities. Oke, pas kartunya Overcoming Difficulties dan ada kartu Moon Cycles 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman semuanya, sesuai dengan tema dan judul deskripsi, yaitu arti dari semua kesulitan yang saat ini tuh sedang kamu hadapi. Apa sih sebenarnya kesulitan yang saat ini tuh sedang kamu hadapi? Ya, kalau di sini kamu saat ini tuh sedang pusing terhadap hubungan yang saat ini kamu jalani bersama pasangan kamu. Karena kamu merasa berpikir bahwa sepertinya hubungan ini seperti berjalan di tempat yang artinya itu tidak ada perubahan yang cukup membuat kamu berkesan. Dan itu yang membuat kamu intinya tuh cukup ya merasa galau, merasa sedih juga. Karena ya kayaknya kamu berjuang itu sudah terlalu lelah. Tetapi kenapa gitu? Justru intinya tuh kayak tidak ada perubahan sama sekali di dalam diri dia gitu loh. Maksudnya tuh ya setiap orang kan biasanya ada perubahan gitu. Dikala orang melakukan kesalahan pasti ada dong itu effort untuk memperbaiki ya, maksudnya itu memperbaiki biar tidak terjadi kayak kesalahan yang sama gitu. Tapi sepertinya untuk saat ini masalah terbesar yang kamu hadapi gitu, nih orang itu tidak pernah tersadar-sadar atas kesalahan yang dia perbuat dan lebih condong menyalahkan atau melempar kesalahan terhadap diri kamu gitu. Dan itu yang membuat kamu ya nih orang kenapa sih kok tidak bisa berpikir dewasa, kok cara pola pikirnya itu seperti anak-anak gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa kesal. Cuman yang saya lihat apa sih arti di balik kesulitan saat ini gitu.
Ya walaupun saat ini tuh kayak memang sih kayak merasa ya kamu itu sudah bener-bener kayak merasa jenuh terhadap hubungan yang saat ini tuh sedang kamu jalani bersama dia. Tapi percaya kok gitu bahwa sepertinya ya kamu itu juga akan bertransisi gitu. Karena di sini sepertinya nih orang itu baru akan tersadar gitu ya bahwa tindakan yang dia lakukan kemarin itu salah. Dan di sini kayak kelihat ya. Untuk saat ini memang kayak kamu sedang sedih, tapi kayak kedepannya kamu akan dihadapkan sama momen yang bener-bener kayak kamu berkesan. Karena apa gitu ya, sepertinya pasangan kamu gitu ya sepertinya sudah memiliki rencana tentang bagaimana cara dia menebus kesalahan terhadap diri kamu. Karena jujur ya kayak di sini tuh kelihatan banget gitu. Orang ini tuh kayak bener-bener mengkoreksi tentang diri dia, flashback ke belakang kemarin gitu ya, tentang kesalahan apa yang telah dia perbuat terhadap diri kamu, sehingga ya membuat kamu itu kayak seolah-olah sudah ingin menyerah gitu loh terhadap hubungan ini. Karena apa gitu ya, keinginan terbesar kamu kan sebuah kepastian, tapi jangankan kepastian gitu loh, perbaikan dalam hubungan aja nggak ada gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup kesal. Dan kita ambil saja hikmahnya gitu. Ya mungkin setelah orang ini tuh benar-benar tersadar atas tindakan yang dia lakukan terhadap diri kamu itu ternyata salah gitu. Orang ini tuh akan maksudnya tuh merubah jalan pikiran dia dan akan berusaha memperbaiki hubungan gitu ya. Dan kamu nantinya itu juga bakal merasakan walaupun dikala dia mengatakan dia ingin berubah, ingin menebus semua kesalahan, kamu rada kurang percaya gitu. Tapi nantinya kamu akan merasakan kok gitu sebuah transisi perjalanan yang semulanya itu keruh penuh dengan pertikaian itu menjadi sebuah perjalanan cinta yang indah itu. Dan kamu juga nantinya tuh bakalan kaget. Terus juga di sini mungkin sih gitu kayaknya flashback ke belakang kemarin, kamu itu bukan prioritas utama di dalam hidup dia gitu. Lalu prioritas utama dia itu sebenarnya apa kemarin gitu? Ya mungkin dia hanya memikirkan kepentingan diri dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana tersiksa hati pasangannya pada saat itu. Dan sepertinya orang ini ke depannya itu bakalan hikmah di balik semua ini gitu. Dia akan lebih fokus terhadap hubungan dan diri kamu gitu. Karena ya mungkin dia baru sadar gitu loh bahwa apapun yang dia lakukan kemarin itu ternyata salah gitu. Tapi kalau masih urusan ke jenjang yang lebih serius, yang lebih bagus, masih itu yang lebih serius itu maksudnya itu kayak langsung menikah gitu ya. Kayaknya perjalanan cinta kamu itu masih benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang. Karena apa gitu? Ya sepertinya kamu itu harus benar-benar kayak memohon sama dia gitu. Kamu harus bisa meyakinkan bahwa diri kamu itu benar-benar berubah gitu. Dan saya butuh waktu untuk menerima kehadiran kamu kembali gitu loh. Maksudnya itu menerima perubahan kamu kembali. Dan dia sepertinya juga bakalan ngebuktikan sama kamu terhadap ya maksudnya dia itu ingin berjuang terhadap diri kamu itu secara sungguh-sungguh gitu. Terus juga di sini ada kartu death. Kartu death itu adalah kartu yang kayak melambangkan tuh is okay lah gitu. Mungkin saat ini tuh kayak kamu merasakan ketidakbebasan, ketidakpuasan terhadap hubungan, kekecewaan, kegalauan, semuanya tuh jadi satu. Cuman setelah orang ini tuh kayak benar-benar bisa memperbaiki dan menebus kesalahan terhadap diri kamu gitu ya. Ya mungkin ini menjadi akhir dari penderitaan yang selama ini tuh kamu alami bersama dia. Dan saya percaya kok di sini juga ada kartu Pack of Swords. Mungkin sih flashback ke belakang memang yang banyak berjuang itu kamu, tapi ke depannya gitu. Sepertinya orang inilah yang memiliki banyak upaya terhadap diri kamu bahwa ya masih itu dia itu benar-benar layak gitu loh. Masih itu ingin menunjukkan gitu bahwa saya ini layak untuk kamu perjuangkan gitu. Ya memang sih gitu. Saya pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi kayak harapan nih orang itu bener-bener kamu tolong dong gitu bisa melihat sisi perubahan saya gitu. Jangan pernah melihat saya yang kemarin, tetapi pikirkan tentang bagaimana kedepannya. Terus juga seperti itu. Dan di sini untuk saat ini itu masih tetap ya dalam tema yang sama, dalam suasana yang sama. Yang artinya untuk saat ini sih kayak kamu itu belum merasakan perubahan dari dia gitu sampai detik ini pun gitu. Cuman menurut saya sih jangan terlalu difikirkan gitu. Karena apa? Semakin kamu memikirkan, semakin sedih pula pikiran kamu, semakin banyak pula beban pikiran kamu. Saran dari saya sih lebih baik ya fokuskan diri kamu untuk saat ini tuh untuk masnya tuh
eh tentang ya lakukan aja gitu aktivitas yang menurut kamu itu benar-benar bermanfaat. Misalnya ya tingkatkan jiwa spirit kamu lebih banyak berdoa dengan Sang Pencipta biar momen indah tersebut segera datang menjemput kamu. Terus juga di sini ada kartu The Sun. The Sun itu yang artinya nih orang itu bener-bener nanti ya kayak setelah menebus semua kesalahan di dalam diri kamu gitu ya. Kayak ini orang itu bagaikan matahari yang baru saja terbit gitu. Yang artinya itu kayak ya walaupun datanya terlambat tapi no problem gitu loh, karena orang ini setidaknya masih memiliki daya dan upaya untuk memperbaiki. Terus juga di sini ada kartu live review. Kalau bisa sih setelah orang itu benar-benar kembali dan ada upaya untuk memperbaiki hubungan bersama kamu sebisa mungkin, nanti ya namanya setiap hubungan kan pasti juga ada titik rendahnya, titik tingginya gitu. Dikala kamu kayak benar-benar berantem sama dia, kamu nggak boleh mengungkit-ungkit tentang masalah yang pernah dia lakukan di masa lalu kamu gitu. Karena apa gitu, itu yang membuat dia nanti tambah down gitu. Dan yang kayak seolah-olah bisa saja nih orang itu sudah berubah tetapi kayak pindah haluan gitu, dia nggak jadi berubah. Jadi sebisa mungkin ya sudah gitu, kalian harus bisa legowo menutup buku dia atau masalah yang pernah dia perbuat di masa lalu biar orang itu lebih semangat menjalani kehidupan cintanya bersama kamu. Terus juga di sini untuk saat ini sih bagus ya, upaya dan langkah yang kamu lakukan saat ini tuh kamu hanya terfokus sama pekerjaan sembari juga sesekali memikirkan dia gitu. Tapi apapun tindakan yang kamu lakukan saat ini tuh sudah benar gitu. Karena Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini tuh kayak career transition tuh kayak bener-bener nantinya gitu ya, di dalam hidup kamu itu bukan cuma kondisi asmara saja yang bagus tetapi juga keuangan juga. Terus juga di sini ada kartu prioritas ya, seperti yang saya singgung tadi gitu. Mungkin kayak kemarin memang kayak kamu itu kurang dipedulikan sama dia, tapi percaya kedepannya dia bakalan lebih peduli terhadap kamu dan hubungan ini. Terus juga di sini ada kartu overcoming difficulties. Kartu overcoming difficulties itu apa sih gitu ya, untuk menjemput kebahagiaan tersebut gitu. Tentunya itu kayak semua orang itu harus butuh perjuangan dan pengorbanan, dimana mungkin setelah orang ini benar-benar ingin memperbaiki hubungan bersama kamu gitu ya, tentunya juga nantinya itu akan ada beberapa problem yang nantinya itu kalian hadapi. Tinggal ini sebenarnya itu dibalikan lagi kepada kalian bisa tidak melewati masa itu semuanya. Kalau misalnya bisa sih no problem. Terus juga di sini sepertinya nih orang itu juga ingin segera mengakhiri masa yang kayak seneng-senengnya dia, masih seneng dunia dia sendiri tanpa memikirkan pasangannya gitu. Orang ini tuh kayak jauh lebih memikirkan kamu ke depannya, karena ya mungkin orang ini tuh baru tersadar ya atas tindakan yang dia lakukan kemarin tuh salah, dan orang itu lebih menginginkan menjalin hubungan yang lebih serius daripada sebelumnya sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang ingin personal reading, silakan tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya sahabat IR lover semuanya. Dadah.